Hello, welcome back to my channel podcast online seller daily life. Kali ini gue mau ceritain gue baru dapet anjing baru, yaitu namanya Peanut. Anjing ini jenisnya poodle, tapi warnanya abu-abu, lucu banget. Jadi di podcast episode ini gue pengen ceritain kisah si Peanut. Ya anjing baru gue ini kisah, jadi dia tuh baru mungkin 3 minggu ya bersama-sama dengan gue. Nah gue mau ceritain nih kisahnya di podcast episode ini. Buat yang pengen dengerin jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi ceritanya ini anjing udah setahun yang lalu. Jadi ditawarin nih temen gue, tiba-tiba WA, "Hey guys," di dalam grup ya, dia bilang, "Ada yang mau anjing gak nih?" Ada temennya temen gue nih, dia punya anjing jenisnya poodle ya, warnanya abu-abu nih. Jadi pas tawaran ke gue mungkin umurnya baru setahun ya lo tau lah anjing masih kecil, baru setahun, dia paling baru piara 8 bulan ya, biasanya kan 4 bulan baru boleh dikasih. Nakal banget dong harusnya. Jadi begitu mau dikasih ke gue langsung bilang mau, gue mau, sini kasih ke gue. Langsung gue WA yang punya anjingnya, gue bilang boleh deh, gue mau karena sini gue mau anjingnya. Terus gue kenalan dulu, terus gue bilang gue udah punya anjing ya, si Miko ini anjing gue. Gue bilang nih anjingnya udah tua nih si Miko, jadi kalau gue piara yang ini kemungkinan juga buat temenin Miko paling sebentar doang karena Miko udah tua umurnya. Terus singkat cerita tuh dia nggak mau ngasih akhirnya, kayak mikir-mikir dulu akhirnya nggak jadi ngasih. Terus ya udah kalau udah nggak jadi ngasih, nggak mau, sayang ya nggak jadi. Ya udah terus gue baikan aja. Entah kenapa beberapa bulan kemudian dia nanya lagi nih, "Kok lu masih pengen gak anjingnya, masih mau gak nih?" Gue bilang mau aja, ayo kapan janjian deh boleh. Terus gue juga ngasih option gini, kalau emang lu masih sayang, lu mau ngetes dulu, jadi tes aja dulu, dititipin tempat gua sebulan gitu. Lu rasanya gimana, kehilangan gak, atau ya udah nggak apa-apa dilepas aja anjingnya. Udah akhirnya pokoknya percakapannya cuma sampai situ, terus udah nggak diomongin lagi. Udah gitu sampai pada akhirnya dia kontak gue lagi nih, udah setahun dia kontak gue, dia bilang, "Kok akhirnya gue jadi ya ngasih anjing gue ke lu, nanti weekend janjian gue drop anjingnya." Ya udah datang deh tuh, anjingnya lucu banget ternyata, kecil, pinter banget, namanya Peanut, jenisnya toy poodle tapi warnanya abu-abu, jadi warnanya agak kelangka sih. Biasa kalau toy poodle kan warnanya tuh kalau nggak putih, coklat ya biasa ya, warna coklat biasa atau hitam. Nah yang warna abu-abu tuh jarang. Ya gue sih oke aja orang anjingnya pinter, cowok, dia semangat banget, loncat-loncat mulu, dan pertama-tama datang tuh emang dia agak anxiety cemas gitu, bener-bener nggak mau tidur, jadi bener-bener dia duduk terus kerjaannya, terus dia dengerin segala sesuatu, kalau ada suara sedikit dia langsung gonggong. Dia gonggongnya banyak banget, sering banget dia gonggongin apapun dia gonggongin. Jadi ada suara apapun dia gonggong, ada suara apapun dia gonggong, ada kresek dikit dia gonggong. Nah berhubung dia udah 3 minggu, udah lumayan sepi nih gonggongannya, jadi mungkin dia udah beradaptasi ya sama lingkungan tempat kita ya. Dia udah beradaptasi juga sama orang-orangnya, udah kenal, jadi kalau ada yang datang gak digonggongin, dia cuma diliatin aja dari jauh gitu. Lain halnya ketika awal-awalnya bener-bener ketika buka pintu aja, gue baru datang pulang gitu misalnya, dia langsung kejar-kejar, gonggong, loncat-loncat gitu, padahal kan gue yang datang. Nah sekarang kalau gue udah datang dia udah nggak gonggong, paling loncat-loncat aja pengen main.
Iya lucu banget anjingnya, jadi kecil ya, nggak gede sih, paling 5 kilo lah, lebih kurus dari Miko. Nah yang pengen gue ceritain itu adalah si anjing ini, dia itu kurus, udah gitu dia anxiety banget, terus gak kepengen lepas gitu loh dari gue. Jadi waktu itu kan gue pernah pergi gitu, gak ada yang sebelum pergi dulu nih. Jadi kan dia begitu ditaruh di tempat gue, emang gue nggak pernah punya kandang anjing kan, jadi selalu nempel aja gitu. Misalnya gue lagi ke kamar ya ngikut, atau dia ikut kamar nyokap gue tidur sana, terus dia tuh nggak kepengen ditinggal sendirian, sedihnya gitu. Jadi selalu ada pengen ada kita gitu di si Peanut itu. Nah terus selalu nggak pengen pergi gitu loh, gue usir, gue suruh dia di lantai gitu, dia nggak mau. Dia selalu pengen duduk di sofa bareng gitu misalnya ya, atau bahkan dia sempat naik kasur gue, padahal si Miko nya nggak pernah naik kasur gue usir-usir, kan gue alergi anjing ya. Terus udah gitu pas lagi gue bawa jalan-jalan juga sama. Jadi kan gue bawa jalan-jalan pakai tali nih, dia tuh pengen banget gue gendong gitu loh, jadi loncat-loncat di sekeliling gue pengen gue gendong. Bahkan gue kasih ke talinya ke temen gue jalan di depannya, dia itu selalu ngikutin gue, selalu gitu. Bahkan dia kalau misalnya gue jalan di belakang ya, dia tuh jalan duluan tetap, tapi dia sering banget ngeliat ke belakang, ngeliat gue masih ada apa enggak. Pinter ya anjingnya ya. Terus kan gue capek, gue duduk nih pasti CP ya, gue duduk, terus dia loncat ke atas pangkuan gue, ngeliatin aja anjing-anjing lain kayak atau orang-orang gitu dari atas pangkuan gue ya. Ketika ada anjing lain, gue taruh dia di bawah, suruh main dong sama anjing lain. Gak mau, dia balik ke atas, loncat lagi di pangkuan gue. Benar-benar kayak nggak mau dipisahkan gitu loh, ini anjing. Nah terus gue nanya dong ke pemilik sebelumnya, gimana lu punya perawatan ini anjing diapain sih gitu. Dibilang ini anjing gak pernah dibawa jalan-jalan. Maksudnya dia bilang sih jarang, super jarang keluar. Ya bisa dibilang mungkin ya hitungan jari ya selama hidup di dia 2 tahun. Terus gue nanya juga, kenapa dikasih ke gue, karena dia udah punya anak, terus dia udah gak sempet urus mungkin. Pokoknya dia alasannya punya anak aja. Terus gue nanya, jadi selama ini dikemanain anjingnya? Dibilang selalu ditaruh di kandang. Nah sejujurnya gue piara anjing itu dari lahir ya, udah ada anjing di hidup gue. Udah ada tuh si Blacky, terus ada si Pome, ada yang Maltese Shih Tzu, gue lupa namanya siapa, ada Pom juga namanya siapa gue lupa. Nah setiap anjing yang hidup di hidup gue itu gak pernah gue kandangin, makanya jadi gue ngeliat aja si Peanut ketika dia dikandangin dan gak pernah dikandangin sekarang, karena dia takut. Jadi dia seneng banget kalau ada kita, dan dia nggak mau lepas dari kita karena dia takut dikandangin mungkin ya, mungkin kan habitnya seperti itu. Kebiasaan dia selalu di kandang, liatin orangnya dari jauh, nggak pernah dipeluk mungkin ya, mungkin kan di kandang terus, nggak pernah tuh dia bisa jilat-jilat muka gitu. Mungkin ya, tapi kan kalau dia gue baru pulang kan mumpung lagi kotor sih bajunya gitu, ya udahlah gue duduk, terus gue duduk di kursi di sofa, terus udah gitu gue suruh dia datang, dia jilatin aja nggak apa-apa sampai tiduran gitu. Lucu sih emang anjing kan gitu ya, menurut gue sebagai pemelihara anjing ya, gue kan piara udah ya dari kecil, gue piara anjing ya. Si Niko ini kan udah 11 tahun juga, udah lama. Nah ini gue lagi ajarin supaya dia itu nggak naik. Jadi kalau kita datang kan dia kayak langsung loncat-loncat pengen digendong mungkin, atau pengen apa gitu, udah deketin kita. Nah gue lagi ajarin, terus gue juga mau ajarin dia supaya nggak terlalu gonggong kalau ada apapun, karena berisik banget kan. Si Niko tuh udah nggak pernah gonggong emang dari kecil kan piara, emang kita tuh nggak pernah ngajarin dia untuk gonggong, nggak pernah.
makanya dia gak bisa gonggong. Bisa sih gonggong cuma jarang banget. Terus itu oh ya dikasih baju banyak banget, jadi lucu sih. Kalau lo orang pengen lihat foto-fotonya bisa ke Instagram gue, jadi @_hellomichael di Instagram. Nanti ada highlight khusus si Pinat, ada Nico juga. Ya kalian bisa lihat lah anjing gue dua itu di situ. Si Miko sekarang udah agak lemah, dia kerjanya tidur doang, makan tidur doang gitu. Gak pernah loncat, jarang banget, kan udah tua kali ya. Ya kita lihat aja nih. Katanya anjing tuh umurnya cuma sampai 13 tahun, sedangkan si Miko ini udah 11 tahun, jadi ya tinggal tunggu waktu. Gimana? Makanya gue ketika nerima Peanut gue seneng banget bisa ada overlapping lah sebenarnya hidup aku ketemu Peanut. Oke, thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya ya. Bye bye. Have a nice day guys. Have a nice day. Bye bye.